Bersiaplah Gaza penentu perang dunia, kini memasuki perang global. Washington dan Tel Aviv sekarang dalam keadaan terpuruk, di mana Afrika sekarang bersikeras untuk tendang Israel dari tanah Palestina. South Africa's filed this 84-page lawsuit against Israel, accusing them of genocide. Israel says that this is blood libel. Does Washington agree? And where does this put Washington and Pretoria in? We find this submission meritless, counterproductive, and completely without any basis in fact whatsoever. Pasca perang yang terjadi, blok barat kini amburadul, di mana pemimpin-pemimpinnya sudah mulai tergerak hati untuk membela mana yang benar. Terbukti dengan bantuan-bantuan datang dari Eropa, terutama Mas Macron yang tiba-tiba mendatangkan bantuan. Mandat sebagai kekuatan adidaya sekarang dipertanyakan, di saat Arab membuat malu kepada Menteri Luar Negeri Amerika, di depan parlemen-parlemennya. The United States condemn targeting journalists, innocent journalists. I am deeply sorry for the almost unimaginable loss suffered by your colleague, Al-Madoud. Walaupun Tel Aviv atau Mossad memiliki kepintaran untuk mempropagandakan YouTube, yang dimana konten-konten tentang kebengisan Israel disikat langsung olehnya, tidak membuat dunia berpihak kepadanya. Tentu, ini karena pemimpin yang sudah mendengarkan rakyatnya berbicara, seperti Turki yang dimana warganya ingin ke medan perang, bila Erdogan tidak turun tangan untuk membantu Gaza. 15 Temmuz'da nasıl milletini çağırdıysa sokaklara, biz buradan bugün de onu bekliyoruz. Çıkacak, çağıracak, biz teslim olacağız. Bu kadar. Öyle kukla gibi olmaz bu işler. Herkes İsrail'i kuklası olmuş. Çıkın bağırın. Gücünüz yetmiyorsa halkı çağırın. Yeter. Operasyon istiyor kafirlere. Nerede gideceğim? Biz salın ya. Bir bırakın siz. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Apakah karena sibuk dengan pemilu Indonesia, Indonesia jadi buta tak mendukung Palestina sementara? Asal kalian tahu, Turki merupakan negara besar yang militernya setara dengan Rusia, Inggris, dan Amerika, bila Turki tunjukkan ambisi besarnya. Dan bila kalian tak tahu, kalau sebenarnya Turki memang mendukung Ormas PP alias Paman Putin untuk menginvasi Ukraina. Di mana Turki dengan gagah berani memblokir kapal perang Inggris untuk sampai ke Ukraina di Laut Hitam, yang mana Inggris membawa kapal pemecah ranjau yang terkenal dengan menyapu bersih ranjau laut. Sahabat bagi-bagi, selain Paman Putin yang berani menentang hegemoni Barat secara langsung dengan langkah menginvasi Ukraina, sekarang mandat Amerika sebagai negara adidaya tak lagi berpengaruh terhadap dunia. Di mana Afrika tak lagi bisa dibodohi oleh propaganda Barat, dan malah dengan berani mengatakan kalau negara Israel ini fitnah kepada dunia. Hal tersebut dikatakan langsung di depan Washington langsung. South Africa's filed this 84-page lawsuit against Israel, accusing them of genocide. Israel says that this is blood libel. Does Washington agree? Satu persatu Eropa mulai hengkang dari mahkota negara adidaya Amerika, di mana Polandia secara resmi netral dalam mendukung peperangan besar, dan menyetop kirim senjata di medan perang. Hal ini juga terjadi kepada Perancis yang secara resmi mengecam langsung Israel dan mendukung Mahmoud Abbas. Tensi Amerika Serikat terhadap Rusia bertambah. Eropa diketahui makin pasti akan mendukung Gaza, dan karena itu, pihaknya mengumumkan bahwa ia menyetujui tambahan bantuan sebesar 75 juta euro, atau sekitar 1,2 triliun rupiah, kepada Palestina. Tentu sikap ini makin membuka mata kita, bahwa bukannya makin tenang, tapi semakin tegang. Bantuan Barat terhadap Israel dengan jumlah dana pertahanan yang besar, tentu untuk menyegel pasukan P3 yang tidak lain pasukan Paman Putin, dan konco-konconya termasuk Yaman, Iran, dan lainnya. Dengan penambahan dana ini, diharapkan Hamas akan bisa bertahan lebih lama lagi, dan berharap Hamas makin kehabisan amunisi dan logistiknya. Maka Barat berharap akan ada dua opsi nantinya, Hamas menyerah atau Iran masuk di saat Hamas sedang terengah-engah kelelahan. Di lain sisi, Eropa keyakinan NATO ingin bertubrukan secara brutal dengan Rusia, tidak sampai di situ saja. Pasca sikap Uni Emirat Arab yang membuat golongan Barat, dengan menerima yuan sebagai alat transaksi pembelian minyaknya, sungguh buat pernah para ormas NATO, di mana keagungan petrodolar mereka sedang mulai diusik kekuatannya.
Dan tidak sampai di situ, para pakar analis sudah meyakini bahwa Perang Gaza adalah penentu apakah terjadi Perang Dunia ke-3, di mana Amerika sudah bersiap-siap secara masih menumpuk para tentaranya di setiap perempatan strategis seperti Norwegia dan Polandia. Sahabat bagi-bagi, puluhan ribu pasukan gabungan NATO akan menggelar aksi militer skala penuh pasca serangan dahsyat rudal Rusia ke fasilitas militer Ukraina. Setidaknya ada 30 Rusia yang menghantam lapangan latihan militer yang terletak hanya 25 km dari perbatasan Polandia. Ini adalah jawaban NATO terhadap Rusia, seperti yang kita ketahui kebiasaan ormas NATO, selalu memakai strategi lilitan ular yang konsisten pelan tapi pasti, mulai membangun opini, membuat usul emas, dan mulai kehilangan konsentrasi, maka pasukan utama mereka akan masuk dan meresap. Berbeda dengan ormas P3 atau pasukan paman Putin ini, yang langsung hantam tidak pakai basa-basi bos. Dari tensi tersebut dapat kita simpulkan, Gaza adalah titik penentu di mana perang skala penuh akan pecah. Bila Hamas kuasai dan NATO diam, bisa dipastikan perang dunia tidak akan terjadi, tapi bila dari Amerika pasukan NATO ikut merangsek masuk. Siap setelah kita berdoa di mana efek fatamorgana akibat perang pasti akan sampai ke Indonesia. Nuklirnya gimana Min? Pasti dipakai kalau perang terjadi. Siapapun nanti yang akan kalah dan terdesak, logikanya pasti akan menekan tombolnya, daripada kalah sendirian pasti mending kalah ramai-ramai. Wallahu a'lam, seperti yang kita ketahui keduanya belum menggunakan pasukan inti mereka, yang cukup membuat pertempuran membara. Mungkin dunia akan bergejolak, ya hitung-hitung sisi positifnya bila perang dunia terjadi, setidaknya ibu kota kita akan sedikit jauh dari Australia. Sekian dari kami, admin pamit undur diri. Merdekalah Indonesia seutuhnya, merdeka!